Merdeka! Oke. Hari Pahlawan tanggal 10 November 2025. Maniko, yes, yes, yes. Selamat Hari Pahlawan 10 November tahun 2025. Semangat ke yes, yes, yes. Sampai aku datang ke sana nanti. Bisa? Salam satu nyali. Wali. Kisah Frans Kaisipo, suara dari dia. Suasana kampung yang damai, warga-warga melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri. Anak-anak bermain, Biar hari ini tenang sekali, friends. Iya, Petrus. Tapi saya sering berpikir dengan suara, dengan pengetahuan, suatu hari nanti Papua harus ikut dalam kemerdekaan Indonesia. Itu tujuanku, Petrus. Friends, kau ingat, kau berjuang dengan hati yang bersih, jangan dengan kebencian. Iya, Mama. Saya... namun selang 1 jam kemudian, yang awalnya damai menjadi tegang karena kedatangan atasan dari Belanda. Tuan Van Dijk datang dengan penjaga. Frans Kaisipo, kami tahu kau bicara soal Indonesia di tengah rakyat. Itu pemberontakan. Saya hanya bicara kebenaran. Papua adalah bagian dari tanah air yang sama. Diam, Frans. Kau itu orang berbahaya. Yang berbahaya itu penjajahan, Tuan. Karena ia membunuh martabat manusia. Kau tunggu ya, Frans. Ku ingat namamu. Frans, mereka bisa menangkapmu. Kalau saya diam, siapa yang akan bersuara? Apa yang nanti kau lakukan, friends? Mama, saya ingin bersuara di depan delegasi-delegasi, Mama. Yang diadakan besok saya dapat informasi dari satu teman di Jawa. Kau jalan tak mudah, anak. Tapi jika kau hati bersih, Tuhan akan menuntun kau pelangkah. Saya siap, Mama. Saya harus ke Malino. Di sanalah suara Papua harus didengar. Keesokan harinya, pada tahun 1946, Frans Kaisipo meninggalkan tanah kelahirannya. Ia berlayar menuju konferensi Malino, membawa harapan rakyat Papua yang ada di dadanya.
Laut ini saksi, setiap ombak membawa dua rakyatku. Saya akan berbicara untuk mereka, untuk Papua yang merdeka. Kami menunggu kabar darimu, friends. Bawa nama Papua setinggi langit. Saya tidak akan mengecewakanmu, Petrus, karena Papua untuk Indonesia. Bala Frans Kaisipo di konferensi Malino. Ia langsung bergegas ke ruangan sidang dan Frans duduk di pojok dengan delegasi daerah yang lain. Sidang konferensi Malino 1946 resmi dibuka. Kini kami pun ingin bersatu di bawah bendera merah putih. Setelah kita berjuang, marilah kita bersatu untuk bendera merah putih. apakah ada yang ingin berbicara untuk wilayah Papua? Saya Frans Kaisipo dari pihak Papua. Kami di timur juga ingin merdeka, bukan di bawah Belanda, tapi bersama Indonesia. Tidak mungkin. Papua tidak punya hubungan dengan Indonesia. Kami satu darah, satu perjuangan. Laut bukan pemisah, tapi penghubung. Dan mulai hari ini, saya usulkan nama untuk tanah kami, Irian. Tanah yang panas oleh semangat perjuangan. Luar biasa. Kami terima saudara-saudara di timur sebagai bagian dari Indonesia. Bagus sekali, Nak. Kami di sini menerimamu. Sekarang Papua sebagai bagian dari Indonesia. Saat waktu istirahat telah tiba, ada seorang perempuan yang berasal dari Jawa dan catat dalam sejarah, Frans Kaisipo dari Papua telah menyuarakan persatuan Untuk Papua, untuk Indonesia. Tapi ini masih awal dari kemenangan.
Waktu malam di biak, Itu friends. Bagaimana hasilnya? Saudara-saudaraku, aku di Malino, aku berbicara di depan dunia. Aku katakan, Papua adalah bagian dari Indonesia. Dan kini, suara kita telah tercatat dalam sejarah. Jadi, Belanda kalah. Belum sepenuhnya, tapi kita sudah mulai menang. Karena dunia kini tahu, kita bukan diam. Apa nama tanah kita? Aku bernama Hirian. Sebuah janji bahwa tanah ini akan menyala oleh semangat perjuangan. Friends, kami ikut bersamamu sampai akhir. Perjuangan belum selesai, tapi kita akan sampai bersama. yang juga disiksa. Disitulah amarah Yosudarso memuncak dan ingin menyatakan perang kepada Belanda. Dengan perjanjian konferensi meja bundar. Persetan dengan perjanjian meja bundar. Dengan ini aku menyatakan deklarasi perang antara armada Indonesia dengan armada Belanda. Kuterima deklarasimu. Kutunggu di perbatasan pulau. Yosudarso pun menyatakan perang kepada armada Belanda dan keesokan harinya Yosudarso membentuk armada untuk mempersiapkan perang dengan seadanya. Baiklah, semua berangkat ke pulau perbatasan. Sesampainya di pulau perbatasan, melihat sekumpulan Belanda yang baru datang, Yus menyampaikan sebuah kalimat untuk armadanya. Baiklah, semuanya kita bertempur bukan untuk menang, tetapi kita bertempur untuk kehormatan Indonesia. Ingat, sembahyang kita pantang mundur walaupun 1 inci. Serang! Pertempuran berlangsung hingga pada akhirnya Yosudarso sendirian yang hidup dan ada satu dari armada Yos yang melarikan diri. Pulau ini adalah saksi di mana Indonesia tidak mundur dalam menghadapi hal apapun itu. Prince Kesipo, kau bicara bahwa daratan yang menghubungkan kita. Hari ini aku berjuang di daratan yang sama agar tanahmu, Irian, tetap bersatu dengan Indonesia. Aku akan mati di pertempuran ini. Biarlah pulau ini menjadi saksi cinta seorang prajurit untuk negerinya. Beberapa bulan kemudian, salah satu warga ada yang menikah dengan Belanda.
Semuanya, aku ada pengumuman penting bahwasanya pahlawan kita Yosudarso telah gugur di pertempuran, dan di sanalah perjuangan Yosudarso mempertahankan Papua bagian barat. Semuanya, lihat itu, suami dan istri yang barusan menikah, tangkap suami dan sahabatnya. Sesaat warga sudah menangkap suami dan sahabatnya yang dari Belanda, warga-warga pun menyandra sahabat dari suami tersebut. Benar, pergilah dan katakan pada pihak Belanda itu, atau tidak kami akan membunuh sahabatmu. Gugurnya pahlawan Yosudarso yang dirahasiakan oleh Belanda. Untuk pahlawan Yosudarso yang telah gugur, serang!
diperingat. Oke. Oke, itulah kisah tentang pelangi yang ada di Indonesia. Salam satu nyali. Wadi. Hari Pahlawan tanggal 10 November 2025. Maniko. Yes, yes, yes.